4 tips lunas hutang. Wait, kayaknya ini nih yang ditunggu-tunggu. Oke, kalau begitu mari kita simak podcast ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Sarwan Deka Sarbini. Teman-teman semua, saya yakin dan saya percaya bahwa teman-teman sangat membutuhkan hal ini. Maka saya sampaikan kepada Anda, saya ucapkan salut luar biasa. Kenapa? Karena Anda sudah memiliki niat yang benar, niat yang baik untuk bisa membayar hutang-hutang Anda. Kenapa? Terbukti Anda berani menonton video ini. Anda mau klik link dari mana Anda dapat, atau mungkin ada rekomendasi. Luar biasa, saya salut untuk Anda. Jempol untuk Anda. Oke, lalu apa nih solusinya? Baiklah, kita akan mulai simak bagaimana cara membayar hutang. Tapi sebelum itu saya kasih tahu teman-teman semua, jangan jadikan hutang itu sebagai beban, tapi jadikan hutang itu sebagai amanah. Kenapa saya mengatakan amanah? Kalau dijadikan amanah, insya Allah ada niat baik untuk membayarnya. Kalau disebut hutang, itu akan jadi beban di pikiran. Akhirnya kita susah banget tidur di malam hari, di siang hari kayak aduh gitu ya, menghindar dari orang, bertemu orang, ketika ditelepon kita tidak jawab, di chat nggak balas. Jadi bagaimana kita jadikan itu amanah, itu dulu. Jadi mindset kita jadikan amanah sehingga kita ada keinginan untuk membayarnya. Jadi orang yang amanah adalah orang yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong. Nah, mari kita simak solusi yang pertama. Yang pertama untuk bisa lunas hutang adalah hidup berhemat. Kenapa hidup berhemat? Karena begini, orang yang berhutang, kenapa mereka berhutang? Itu karena dua perkara saja, dua penyebab saja. Pertama, kalau bukan pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Yang kedua, karena ingin disebut, ingin dikata, ingin dipuji oleh orang. Kita ingin hidup di lingkaran di mana apa kata orang, bukan apa kata Allah. Na'udzubillah. Jadi teman-teman semua, kenapa hidup berhemat? Karena orang-orang yang mengambil misalnya hutang di perbankan, pembiayaan dengan cara cicil, ya riba. Padahal kemampuan untuk membeli cash suatu barang itu mereka tidak mampu. Misalnya Anda punya istri, lalu Anda masih hidup berdua, atau anggaplah Anda sudah punya anak satu, lalu Anda memaksakan untuk beli mobil langsung karena Anda merasa di mereka nanti kepanasan, kehujanan. Ya namanya zaman dulu juga orang naik kuda nggak masalah tuh. Aduh, zaman sekarang ya harus bermobil. Saya kasih tahu teman-teman semua, ketika saya sudah jual mobil, ya saya pakai motor, saya punya 3 anak, saya bonceng itu lintas kabupaten. Memang luar biasa saat itu, tapi ada kenikmatan tersendiri ketika saya bisa bersyukur dengan kendaraan yang saya pakai itu tanpa hutang sama sekali. Dan saya saat itu sudah betul-betul bersih dari yang namanya hutang piutang. Alhamdulillah. Nah, tetapi memang awal-awal itu kayak aduh apa kata orang ya. Tapi jujur teman-teman semua, saya dulu itu sibuk dengan topeng. Ketika dipuji motivator, dipuji seorang public figure, ya kayak dikata orangnya berada, padahal jujur teman-teman semua nggak enak terus itu, nggak, aduh sampai kapan kita hidup dengan pujian orang? Nggak bisa itu, karena topeng terus yang ada. Akhirnya ketika saya bawa motor gitu, saya pusing amat dengan apa kata keluarga dari istri, apa kata keluarga saya sendiri di kampung. Pusing amat. Ya ketika saya sudah tidak pakai mobil lagi dan akhirnya bermotor, ya saya bilang ya alhamdulillah ya saya udah jual. Pusing amat, pusing amat, bodoh amat gitu ya. Itu jadikan itu sebagai motivasi supaya kita tidak berhutang lagi dengan cara riba. Saya akhirnya mencari terus solusi-solusi yang lainnya sehingga bisa hidup dengan tenang. Caranya adalah jangan hidup apa kata orang, tapi hiduplah dengan penilaian Allah. Apa kata Allah? Karena saya ingin sekali berjumpa dengan Rasulnya. Saya ingin sekali bisa masuk surga. Karena ketika saya tetap
bergelimang dengan riba, naudzubillah. Ini tubuh ini tidak bisa terbayang ketika di dalam neraka. Ya, memang tingkat iman ini memang penting juga sih. Maka hidup berhemat ini adalah cara supaya kita motoran aja dulu kalau memang belum sanggup beli cash mobil. Karena kenapa? Syaratnya itu kalau orang mau membeli suatu mobil itu minimal ya 10 kali lipat dari jumlah penghasilannya atau jumlah uangnya. 10 kali lipat minimal. Jadi kalau Anda punya uang 1 miliar, jangan beli Alphard, tapi beli dulu yang harga 100 jutaan. Iya. Karena supaya apa? Kalau Anda langsung beli Alphard 1 miliar habis, aduh, sisanya mana? Ya, kecuali kalau penghasilan Anda 1 miliar per bulan. Tapi kalau total dari uang yang Anda sudah tabung 1 miliar langsung beli Alphard, baru penghasilan Anda tidak cukup 1 miliar per bulan, ya janganlah. Maka hiduplah sesuai dengan pendapatan Anda. Serius loh. Jangan sibuk dengan apa pendapat orang, tapi sibuklah dengan pendapatan Anda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua teman-teman semua, ketika saya sudah bermotor saat itu ya, sebelum bermotor nih, ada hal yang saya lakukan, yakni jual barang yang konsumtif. Saya ulangi, jual aset atau jual barang yang konsumtif. Kenapa saya katakan konsumtif? Karena sesuatu yang nilainya turun, sesuatu yang cuma sibuk disebut-sebut orang. Misal mobil waktu itu. Mobil yang saya miliki, saya jual dan waduh, itu melepasnya berat banget. Nah, berat sekali. Tetapi alhamdulillah ketika saya melepaskannya, dan jujur teman-teman semua, harga mobil yang saya beli itu sudah saya bayar sebanyak 190 juta. Tapi ternyata laku 90 juta. Naudzubillah, bunganya banyak banget tuh. Ya Allah, 100 juta hilang. 90 juta, lalu bayar lagi cicilan. Sisa 6 bulan, saya masih ada 6 bulan untuk bayar cicilan mobil. Tapi ya plong juga sih. Hanya ternyata gini banget ya, harga mobil itu susut banget nilainya. Anda misalnya beli motor nih, harga motor 15 juta, bayar kredit kalau di total 25 juta dengan DP. Lalu ternyata teman-teman semua, ketika 3 tahun Anda pakai itu motor, Anda jual tinggal harganya 7 juta. Naudzubillah. Hei, ngeri kan? Jadi itu nilai aset yang konsumtif, yang liability, yang harganya turun. Mending jual aja tuh mobil, enggak apa-apa. Ya, motoran aja. Dan alhamdulillah dari situ uang yang ada lagi saya bayar kepada hutang saya yang lain ya. Saya punya hutang kepada seseorang yang dimana mempercayakan suatu barangnya. Saya nggak enak banget tuh. Ada sudah 2 bulan gitu ya, saya seperti tertekan begitu ya, kayak nggak enak gitu kalau saya nggak bayar aja gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk jual tuh mobil untuk bayar hutang. Dan hutang ini bukan hutang riba, hutang yang memang dalam bentuk barang, nilainya itu lumayan juga ya, sekitar 20 jutaan ya. Saya akhirnya harus bayar itu dan alhamdulillah plong. Plong banget ya. Akhirnya masih ada sisa uang ya, tapi dari situ bayar untuk kehidupan sehari-hari juga ya, lumayan lah, cukup lah, karena itu uang Anda ya, itu hak Anda. Nah, namun ingat teman-teman semua, saat itu memang cukup berat untuk bisa hidup dengan motoran. Saya waktu itu gemetaran juga sih. Namun alhamdulillah ketika saya berusaha untuk meninggalkan riba, Allah ternyata tolong. Ya, ketika Allah tolong, itu saya rasakan di 2 bulan kemudian. Saya ulangi, di 2 bulan kemudian. Saya kenapa katakan 2 bulan kemudian? Terasa betul. 2 bulan kemudian itu Allah Subhanahu wa taala mempertemukan saya, dan ini menjadi tips yang ketiga. Apa itu? Networking. Walaupun bagaimanapun hutang Anda segunungkah banyaknya, tak ada masalah, tapi jangan pernah Anda menghindari orang. Jangan pernah memutus silaturahim dengan orang, termasuk orang yang menjamin Anda uang. Tetap temui dia. Ya, alhamdulillah ketika ada tawaran dari orang yang saya tidak kenal sebelumnya, saya waktu itu dapat undangan ceramah, untung saya terima. Saya dapat jadwal itu full ceramah tarawih. 1 bulan setelah Ramadan diundang lagi ceramah subuh ke dalam di sebuah masjid. Ya, alhamdulillah di situ saya dipertemukan dengan produsen satu produk yang saya
alhamdulillah dipertemukan untuk menjualkannya. Tapi jujur sebenarnya saya tidak memutuskan untuk jual dulu. Saya terima aja dulu, saya terima tawarannya, saya tidak antipati ya dengan penawaran orang. Dan bisa jadi itu adalah rezeki kita. Dan ketika saya bawa pulang produk yang diberikannya, sebuah hadiah, lalu saya cobakan ke istri, datang ibu mertua saya kasih pakai, terus juga datang orang tua saya, ibu saya yang sakit, saya pakaikan, dan ternyata ibu saya itu masya Allah rasakan betul manfaatnya. Dan alhamdulillah dari situlah saya merasa bahwa kayaknya inilah jawabannya. Saya ambil hikmah, pesan cinta dari Allah, dan saya bawa istri untuk bisa bertemu dengan produsen itu lagi. Dan alhamdulillah saya jual dalam sebulan, masya Allah hasilnya lumayan lumayan banget. Dan alhamdulillah seterusnya sampai sekarang itu yang menolong keuangan kami, sehingga saya tidak fokus lagi dengan yang namanya hutang piutang, hidup di apa kata orang. Jujur teman-teman semua, ternyata ketika saya tidak menginginkan lagi berhutang, malah Allah datangkan pertolongan. Nah, lalu tips yang keempat. Nah, ini nih tips yang paling penting nih. Apa itu? Ya, dibayar. Ya pasti. Tapi ada cara membayarnya, ya. Yakni dengan cara transfer atau bayar langsung secara tunai. Jadi teman-teman semua ada cara bayarnya. Jadi begini, hubungi orang yang menjamin Anda uang. Misal uang perorangan gitu ya. Anda minta untuk negosiasi bahwa saya akan bayar. Orang yang ditelepon tiba-tiba seperti itu ya, senang banget tuh. Apalagi sudah lama Anda tidak pernah angkat teleponnya dan balas chatnya. Tiba-tiba Anda telepon, Anda chat begitu, baru Anda akan membayar hutangnya, lalu minta untuk negosiasi. Anda bisa cicil begitu, atau diulur, bahkan bisa nego untuk misalnya nih, Anda dapat negosiasi bayar hutangnya tinggal 50%, segera bayar tuh ya, itu luar biasa. Misal utangnya 10 juta, lalu Anda punya uang 5 juta, saya tanya bahwa saya punya uang 5 juta, kalau mau ikhlaskan 5 jutanya, saya bayar sekarang 5 juta karena ada banyak banget hutang. Kecuali kalau memang kita mau dibayar, kecuali Anda ya kasih tahu tuh, kecuali masnya, mbaknya mau saya bayar tetap 10 juta, saya minta keringanan untuk saya bayar 500.000 per bulan selama 20 bulan, sehingga totalnya cukup 10 juta. Pilih mana mbak? Saya bayar kira-kira 5 juta langsung, tapi langsung lunas ya, saya minta keringanan aja. Atau saya bayar 500.000 per bulan selama 20 bulan jika tetap saya harus bayar 10 juta. Nah, dengan cara begitu negosiasinya, orang akan langsung merasa oke lah, bayar aja 5 juta. Nah, orang yang biasanya punya utang sama Anda dan lagi nagih-nagih Anda itu lagi butuh uang juga. Serius, saya kasih tahu ya. Dia juga lagi butuh uang. Maka ya disitulah kuncinya negosiasi ya. Serius, negosiasi. Jangan pernah Anda meninggalkan mereka begitu. Apalagi utang kecil-kecil, jangan remehkan. Justru utang yang kecil-kecil ya, utang 50.000, 100.000, Anda segera bayar. Ya, justru itu yang menumpuk itu bisa jadi dosa. Kenapa Allah kepada Rasulnya melarang Rasulnya untuk mensolati orang yang punya hutang dan dia meninggal dunia. Dalam status punya hutang, dia meninggal dunia, lalu dia tidak bayar, ya, maka tidak disolati. Naudzubillah. Nah, maka teman-teman semua penting banget. Kenapa kita harus menyegerakan bayar hutang? Karena itu tadi, kita nggak pernah tahu ajal kita. Jadi telepon segera, telepon mereka. Karena bisa jadi ketika niat Anda sudah mau membayar lunas hutang Anda, lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil Anda, ya, kita tidak pernah tahu kita meninggal dunia. Tapi ternyata niat Anda itu sudah sampai, dan orang yang Anda sudah berusaha bayar dan sudah terbukti Anda bayar cicil ya setiap bulan, kita nggak tahu di bulan keberapa ternyata kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih ada sisa yang harusnya kita bayar, maka orang ini bisa jadi mengatakan bahwa saya ikhlaskan karena orang ini sudah serius membayar hutangnya dan terbukti dia sudah bayar cicil. Maka penting banget. Jadi berusaha terus, lakukan terus. Tapi jangan mengharap mati ya. Jangan mengharap mati cepat. Enggak. Kita harus tetap survive, tetap hidup karena kita masih memiliki orang tua, kita masih memiliki keluarga, istri dan anak. Bahagiakan mereka, buktikan
bahwa Anda lelaki sejati. Kalau Anda perempuan yang mengalami hutang yang banyak, buktikan bahwa Anda wanita yang ingin diperjumpakan lagi dengan Allah, Rasulnya, dan suami Anda, dengan orang tua Anda di surga. Buktikan. Semoga Anda berhasil, semoga Anda sukses. Saya doakan dari sini. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Jika Anda butuh materi yang lain, silakan komen di kolom komentar, dan silakan bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe. Insya Allah saya akan terus rutin, minimal ya pokoknya ikuti aja dah. Akan ada notifikasi, maka bunyikan loncengnya. Saya tutup ya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.